Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, bersama saya Kade Adnyana. Saat ini saya berada di salah satu tempat ibadah agama Buddha di Provinsi Sulawesi Utara. Tepatnya di Arama Kebun Kesadaran Kolongan, yaitu di Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan salah satu bante atau seorang bante, seorang biku ya, yang di dalam agama Buddha dikenal sebagai seorang rohaniawan Buddhis. Nah, siapakah beliau? Tentunya kita akan langsung saja bertanya dan berbincang-bincang dengan beliau, bagaimana kehidupan beliau, apa saja yang beliau lakukan, dan mengapa beliau memilih untuk menjadi seorang biku. Baiklah, saudara-saudara yang berbahagia, kita akan langsung saja menyapa beliau. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya, Pak Kadek. Pastinya sehat-sehat, Bante ya. Iya, sehat. Ya, memang pada saat pandemi ini kita selalu menjaga agar kita tetap sehat, begitu ya, Bante. Iya. Ya. Baik, Bante. Saya mungkin kita nyantai aja, Bante ya. Iya. Nyantai saja. Kebetulan kita saat ini berada di Arama Kebun Kesadaran Kolongan. Iya. Dan di mana di sini adalah sebagai salah satu tempat ibadah agama Buddha yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan satu-satunya, Bante, Iya. tempat ibadah agama Buddha di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, dan ini merupakan satu kebahagiaan, Iya. apalagi bertemu dengan Bante sendiri ya. Iya. Boleh Bante, kita mau bertanya-tanya tentang, kalau dibilang Bante P kehidupan. Iya. Kalau bahasa Manadonya Bante P kehidupan. Ya, mungkin yang pertama saya mau tanyakan, Bante, kalau Bante nama lengkapnya siapa ya, Bante? Iya. Gitu. Kalau nama lengkap sewaktu ditabiskan menjadi samanera itu Tejawaro. Setelah diupasampada menjadi biku juga tetap sama nama itu Tejawaro. Jadi bisa dipanggil Bante Tejawaro. Oh, Begitu. Bante Teja, Iya. Bante Tejawaro. Baik. Ya, jadi nanti kalau misalnya para saudara-saudara yang berbahagia bisa ketemu dengan Bante ini dimanapun, Bante, Iya. boleh panggil Bante Teja, begitu Bante ya? Iya. Ya, baik Bante. Saya mungkin akan menggali lebih dalam, Bante ya, Iya. tentang kehidupan dari seorang biku itu sendiri. Iya. Karena mungkin selama ini banyak sekali bertanya-tanya bagi umat-umat mungkin yang belum paham, belum mengerti tentang kehidupan seorang biku itu seperti apa sih gitu ya. Tapi inilah kesempatan kita untuk bisa berbincang-bincang kepada Bante Teja. Iya. Ya, Bante, kenapa sih Bante memilih untuk menjadi seorang biku? Ya. Sebetulnya di awal pertama kali Bante ingin mengikuti program Pabaca Samanera di Bandung, Bante sebetulnya tidak ada keinginan untuk terus menjadi seorang biku. Karena di awal-awal itu para pengurus muda-mudi di wihara itu sudah menyampaikan, nanti kalau kamu menjadi samanera, menjadi seorang biku, ingat, menjadi seorang samanera, menjadi seorang biku tidak boleh pacaran, Wah. tidak boleh menikah. Langsung dikasih tembak seperti itu, jadi langsung saya, aduh, enggak, saya nggak mau jadi Nggak Bante, mau. nggak mau. Iya, Ya iya, kan? iya. Ya memang waktu itu ada program Pabaja 3 bulan di Bandung. Pak Baja itu maksudnya seperti apa, Bante? Jadi sebelum seseorang menjadi seorang biku, mereka biasanya akan mengikuti pelatihan menjadi samanera. Jadi ikut program samanera seperti itu, latihan dulu. Nah, jadi saat itu saya merasa ya udah, saya hanya ingin belajar agama Buddha, ingin mendalami selama 3 bulan, nggak masalah. Kalau 3 bulan saya pikir, Iya. setelah itu nanti bisa
tetap sebagai perumah tangga, sebagai umat awam biasa begitu kan. Tapi ternyata setelah saya mengikuti program itu, di minggu-minggu pertama itu memang rasanya berat sekali. Benar. Kehidupan sebagai seorang samana, seorang pabacita itu. Iya. Makan 1 hari 2 kali, sekali. Kondisi di Bandung juga dingin juga kan. Iya. Jadi selama 1 minggu pertama itu saya sudah nggak tahan pengen pulang. Wow. Iya, iya, iya. Jadi setelah itu ya kita berusaha untuk tetap mengikuti Latihan tersebut dari 2006 sampai sekarang. Bertahan. Iya. Wow. Jadi sudah 13 Iya. Hampir berapa? 15 tahun. 15 tahun. Iya. Iya, 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 iya. Ya, jadi artinya ketika itu hanya cuma latihan. Latihan. Wow, saudara-saudara mah. Jadi ini suatu yang sangat menggelitik ya. Artinya sesuatu yang dulunya masih latihan, tapi ternyata tidak terasa sudah 15 tahun, hampir 15 tahun, Bante ternyata masih bertahan dan ingin tetap melaksanakan kehidupan seperti ini. Waduh, sadu. Ya, jadi sampai saat ini pun Bante akhirnya ditetapkan untuk memilih untuk menjadi seorang biku, begitu Bante? Iya. Jadi bukan latihan lagi? Bukan. Baik, baik, baik. Iya, itu satu hal yang menurut Bante itu berat. Ya. Bagi seorang samana, seorang samanera, seorang biku itu terutama adalah dukungan dari orang tua. Bante mengalami itu kurang lebih tahun 2008 sampai 2010-2011. Setiap kali Bante pulang ke kampung ataupun telepon orang tua, mereka selalu mengatakan kapan lepas, ya ngapain jadi samanera lama-lama, ngapain jadi Bante begitu kan, udah berkeluarga aja menikah. Nah itu setelah saya mendengar kata-kata seperti itu dari orang tua, rasanya berat untuk lepas begitu. Jadi ya itu satu kewajiban saya untuk memberikan saran, memberikan masukan kepada orang tua bahwa memilih jalan seperti ini adalah jalan yang baik. Bukan hanya kepentingan pribadi kita, bukan hanya kepentingan untuk keluarga, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Ini yang membuat saya merasa harus mantap, harus teguh, termotivasi. Iya. Baik-baik. Cuma ini ada satu hal yang saya ingin tanyakan Bante. Iya. Tadi sempat menyinggung karena ada orang tua. Berarti harus dapat izin dong, berarti harus dari orang tua. Kalau tidak dapat izin berarti tidak boleh. Iya, itu bagaimana? Betul. Waktu itu memang orang tua dukung untuk mengikuti program Pabaja Samanera sampai tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Memang orang tua masih punya harapan lah. Oh, nggak mungkin lah. Namanya anak saya itu jadi Bante terus, nggak mungkin. Nanti tahun kedua, ketiga juga pengen pulang, pengen nikah gitu kan. Orang tua punya pandangan seperti itu, harapan seperti itu. Jadi ketika saya maksudnya waktu terus berjalan ini lewat setiap tahun, jadi mereka punya kekhawatiran. Iya. Nanti anak saya nggak menikah, nanti anak saya nggak berkeluarga. Akhirnya mulai protes. Iya, iya. Telepon lah, SMS lah, kasih kabar nenek, paman, ayo bujuk ponakan, suruh lepas. Nah itu yang membuat jadi orang tua itu merasa seperti udahlah jangan terlalu lama begitu. Betul. Harapan orang tua pengen dibatasin, ya berapa bulan, berapa tahun, oke nggak apa-apa. Iya. Tapi untuk saat ini sekitar tahun 2011-12 itu Bante memberikan nasihat ke orang tua, akhirnya orang tua nerima, mendukung. Kalau memang Bante nyaman, bahagia seperti ini silakan, kami dukung. Luar biasa Bante ya. Jadi dengan tekad yang sedemikian rupa, dengan perjuangan sedemikian rupa, akhirnya orang tua mengizinkan untuk melaksanakan kehidupan suci seperti ini. Cuma tadi saya dapat petik lagi, ternyata Bante yang memberikan nasihat. Artinya pastinya itu bagaimana Bante itu? Bahwa orang tua kan pastinya memberikan nasihat, tapi kok sebaliknya biku sendiri yang memberikan nasihat gitu anaknya gitu. Bagaimana Bang Ade? Memang setiap anak itu pasti mendapatkan ilmu dari orang tua. Benar. Tetapi dalam kehidupan seperti ini orang tua belum pernah menjalani sebagai seorang samana. Saya belum menjalani sebagai orang tua dan saya wajib menerima nasihat
dari orang tua karena beliau sudah menjadi orang tua. Iya, benar. Saya belum menjadi orang tua. Benar, Saya akan menerima nasihat itu tentang kehidupan sebagai orang tua. Tetapi sekarang yang saya jalani adalah kehidupan seorang samana. Dan orang tua belum pernah menjalani, belum pernah merasakan. Dan inilah hal yang saya rasa, apa yang saya rasakan, apa yang saya bisa nikmati dari kehidupan seperti ini, saya coba untuk membagikan orang tua. Benar. Ya, Seperti itu. jadi saya dapat kesimpulannya bahwa ketika menjalani kehidupan suci seperti ini, seperti para Bante ini, bahwa sudah berbeda dengan kehidupan menjadi orang tua. Iya, Sehingga ketika kita memiliki pengalaman kehidupan suci ini, kita berhak memberikan semacam bimbingan rohani. Betul. Itu yang dimaksud sebagai nasihat. Ya, Betul. baik Bante. Waduh, luar biasa Bante. Ya, Iya. memang ini adalah satu kehidupan yang sangat suci dan mungkin sangat sakral. Cuma mungkin ada yang bertanya Bante, iya, dari saudara sekalian yang dimanapun Anda berada, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Seperti apa sih istimewanya? Kok dibilang kehidupan suci, bisa kehidupan sangat sakral? Apa sih Bante yang dijalankan bagi seorang biku itu sendiri Bante? iya. Ya. Saat seseorang memilih untuk menjadi seorang pabacita, baik samana ataupun biku, mereka berusaha untuk melatih, melepaskan setiap keinginan pribadi, setiap keinginan duniawi. Hal-hal inilah yang berusaha untuk dilepaskan. Ketika keinginan-keinginan pribadi ini kita lepaskan, maka hal yang kita lakukan tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi kita. Kita selalu melakukan untuk orang lain, kebahagiaan untuk orang lain. Nah, hal inilah yang menjadikan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk membersihkan batin kita, kehidupan kita. Nah, saat apa yang kita lakukan ini selalu memberikan manfaat orang lain, memberikan kebahagiaan orang lain. Berarti dalam arti sebelum kita memberikan kebahagiaan orang lain, hati kita juga sudah bahagia, hati kita sudah senang, hati kita sudah happy. Baru kita bisa merasakan kehidupan kebahagiaan itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kehidupan suci ini membimbing seseorang pada kedamaian, baik secara fisik ataupun batinnya. Baik. Jadi sebelum kita memberikan satu bimbingan atau membahagiakan orang lain, minimal terlebih dahulu diri kita sendiri dulu untuk bahagia, happy itu sendiri. Jadi baru kita bisa kita pancarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi artinya mungkin ada sesuatu yang mengikat. Kalau kita di umat awam kita ini Bante kan ada Pancasila Buddhis nih. Iya. Nah, kalau biku itu apakah ada seperti itu gitu yang mengikat? Kita kan cuma 5 sila Bante. Iya. Gitu. Bagaimana dengan para biku sendiri Bante? Kalau kehidupan sebagai biku, mereka memiliki aturan yang harus dijaga. Harus selalu dijaga untuk sebagai pedoman yang disebut sebagai Patimokkha-sila atau 227 peraturan. Wow, 227 Bante ya. Nah, aturan-aturan ini juga sejak dari zaman Buddha sampai saat ini tetap 227 sila itu. Siap. Jadi setiap peristiwa yang kiranya seorang biku itu hidup di masyarakat, hidup dengan orang lain, melakukan satu tindakan yang tidak pas, timbullah satu komentar, timbullah satu pandangan bahwa hal ini kurang pantas. Akhirnya dibuatlah satu aturan, setiap aturan sesuai dengan kejadian itu sendiri. Nah, itu aturan ini bukan menjadi satu ikatan para biku tidak bisa melakukan apapun, tidak. Aturan ini justru menjaga kita supaya perbuatan, ucapan, pikiran juga nantinya akan terkendali dan bersih dari segala perbuatan buruk. Luar biasa Bante ya. Jadi Patimokkha-sila yang dibilang 227 sila itu semacam bisa menjadi sehingga kita menjadi lebih terkendali. Sehingga pikiran, ucapan dan badan jasmani kita ini selalu ke arah yang baik dan benar gitu. Wah, luar biasa. Ya. Sebenarnya masih banyak hal yang mungkin bisa disampaikan Bante, ditanyakan ya Bante ya. Sebenarnya ada satu hal yang mungkin bagi umat awam itu cenderung ke arah kepada, kok katanya kalau biku itu ndak boleh menikah nih. Padahal siapa Sang Buddha sendiri kan punya anak. Nah, itu bagaimana Bante? Kalau Sang Buddha, beliau itu
menikah sebelum beliau mencapai penerangan sempurna. Saat beliau masih menjadi seorang pangeran sebagai anak raja. Nah, ketika beliau menikah dan memiliki seorang putra, dan beliau memahami bahwa kehidupan ini selalu berubah dan tidak puas. Kehidupan ini selalu ada penderitaan. Benar. Di sisi ada penderitaan, pasti di situ juga ada yang namanya jalan. Iya. Nah, disitulah Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana, istri, anak, semua kebahagiaan duniawi itu untuk mencari obat supaya lepas dari penderitaan. Caranya adalah melepaskan keterikatan. Iya. Penderitaan itu datang bukan karena kita memiliki harta. Penderitaan datang itu bukan karena kita punya rumah, mobil, semuanya, tidak. Karena kita melekat apa yang kita miliki. Inilah yang sulit orang untuk lepaskan. Iya. Oleh karena itu Siddhartha melepaskan semua harta duniawi itu, hidup di tengah hutan untuk mencari dhamma, untuk mencari pengetahuan itu. Dan setelah memperoleh pengetahuan itulah beliau membagikan baik itu ke keluarga, umat, semuanya. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa Sang Buddha memang tidak punya istri. Iya, iya. Justru saat Pangeran Siddhartha menjadi Benar pangeran sekali. itu. Jadi Iya. beliau itu waktu menjadi pangeran belum menjadi Buddha, Betul. beliau sudah punya anak. Iya. Jadi artinya ketika saya nih gitu, Iya. waduh, saya kan udah punya anak nih. Iya. Nah, nanti menjadi Bante berarti boleh. Boleh, Gitu. boleh. Yang penting baik, ya baik. izin istri harus didapat, Mhm. ya kan? Dan semua kebutuhan selama kita mau latihan, selama Pak Gading mau latihan berapa? 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun? Ya selama 10 tahun itu ya harus dicukupi. Dicukupi. Ya jangan, oh saya mau jadi Bante, saya mau hidup lebih baik, Iya. hidup suci. Seperti itu, tapi kita membiarkan orang-orang yang hidup di dekat kita. Oh. Jangan. Betul, betul. Kalau Pangeran Siddhartha kan semua terpenuhi. Iya, benar sekali. Nggak mungkin kekurangan Nah, makanan. Ini Bante yang saya tanyakan. Jadi terkadang ada nih desas-desus Bante Iya, yang mungkin yang belum tentu kebenarannya ya. Artinya Iya. begini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik lagi gitu, bahwa katanya kalau sudah menjadi biku iya, sudah nggak ingat nih sama keluarga, tidak Iya. ingat sama orang tua. Jadi semacam dibilang maaf sekali, Iya. anak durhaka dibilang gitu. Iya. Itu bagaimana Bante tanggapannya? Kalau hal seperti itu tidak benar ya. Saya akan merincikan. Saya menjadi samaner tahun 2006. Ya. 2010 itu ditabis menjadi biku. Berarti menjadi samanera kurang lebih 4 tahun. 2010 menjadi biku. Dan tadi di awal saya mengatakan bahwa kurang lebih izin dari orang tua benar-benar mereka mendukung 100% tahun 2011. Berarti dalam kurun waktu dari 2008 itu sampai 2010 itu saya berusaha untuk memohon izin orang tua untuk tetap hidup seperti ini. Iya. Dan di situ juga saya tidak berhenti untuk memberikan nasihat, untuk memberikan masukan, dan memberikan kesempatan orang tua untuk melakukan kebaikan dengan berdana makanan. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika seseorang menjadi seorang biku, Iya. menjadi pabacita, Iya. mereka tidak lepas orang tua. Nah. Ini tanggung jawab kita juga untuk mendukung mereka. Kita diundang umat baca parita, kita diundang ceramah, kita mau datang. Masa ke orang tua sendiri yang lahirin kita, yang besarin kita nggak mau peduli? Ya berarti kita bukan orang benar dong. Itu. Iya. Kita nggak boleh lepas orang tua. Karena kita hidup sekarang beruntung dari orang tua. Iya, benar sekali. Iya. Begitu. Ya Bante, berarti ini sudah terjawab ya saudara Sedharma, bahwa menjadi biku bukan meninggalkan orang tua, bukan sebagai anak durhaka. Justru ketika kita menjadi biku tetap memperhatikan keadaan-keadaan orang tua. Demikian Bante ya. Iya. Dan pertanyaan tadi itu sepertinya sudah jelas terjawab ya Iya. Bante. Mungkin ini sebagai satu pertanyaan terakhir Bante ya. Baik. Kadang kalau saya mengadakan kegiatan-kegiatan pabaja, Iya. mungkin kadang kegiatan atasilani. Nah, kan kadang ada yang suka maaf rambutnya nih digundul. Iya. Nah, ada yang suka, ada pun yang tidak. Iya. Nah, apalagi kalau pabaja identik dengan gundul nih Bante. Iya. Nah, itu apa sih Bante arti dari gundul ini? Kenapa harus digundul gitu Bante gitu? Iya. Iya. Saat Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, beliau juga memotong rambutnya, mahkotanya.
Arti rambut ini seperti mahkota. Semua perhiasan, baju mewah beliau lepaskan semua. Dan itu sebagai ciri khas bahwa orang yang melatih kehidupan suci, mereka harus meninggalkan keduniawian. Harta-harta yang disenangi harus ditinggalkan. Kalau misalnya saya jadi samanera, jadi biku, misalnya sebelumnya saya punya tanah, punya rumah, masih saya anggap sebagai milik, berarti itu satu ikatan buat saya. Ketenangan, meditasi, kegiatan juga tidak mungkin bisa tenang. Ya kan? Nah, jadi dengan cara melepaskan seperti contoh memotong rambut ini sebagai simbol bahwa kita melepaskan keduniawian. Ini cara yang paling mudah. Ini hal yang paling mudah sebetulnya dengan memotong rambut. Kalau potong rambut saja kita nggak mau, kita takut, kita sayang. Lah, rambut juga setiap hari juga tumbuh. Iya, benar. Sekali potong ini Bante baru potong 2 hari sudah tumbuh Sudah kan? tumbuh, ya. Kalau kita sayang nggak mau potonglah sayang rambut nanti jelek. Nanti kalau tua juga rontok sendiri, putih sendiri. Benar. Bagaimana kita siap ketika tua nanti? Iya. Ini yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Kesiapan kita. Ya, jadi artinya ketika digundul atau rambutnya dicukur itu artinya itu untuk sebagai simbol pelepasan keduniawian. Iya. Baik Bante, baik. Aduh, ini luar biasa sekali Bante ya. Iya. Sepertinya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Cuma nanti saya ingin bertanya lagi tapi nanti pada session berikutnya. Iya. Nanti mungkin luangkan waktu Bante untuk bisa kita di sini lagi di Arama Kebun Kesadaran Kolongan. Terima kasih Bante atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Dan sekali lagi buat saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Bante Tejawaru. Dan pastinya kita akan bertemu lagi nanti pada session berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dan akhir kata, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya.